Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Rizka Fahira dari program studi biologi Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi mikroalga, terkhusus pada mikroalga jenis Navicula sp. Sebelum kita beralih pada pembahasan lebih lanjut, ada baiknya bila kita mengetahui terlebih dahulu mengenai alga. Alga di sini adalah organisme eukariotik kecuali pada alga hijau biru, yang mana umumnya alga ini merupakan organisme fotoautotrof yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan cahaya matahari. Alga dapat hidup di banyak tempat yang basah. Alga ini termasuk tumbuhan bertalus, yang mana ia belum memiliki bagian-bagian sejati seperti akar, batang, dan daun sejati. Namun bagian-bagian tersebut berupa organ-organ semu. Kemudian alga di sini dia memiliki berbagai pigmen warna. Berikutnya mengenai mikroalga. Dari namanya saja kita dapat mengetahui bahwa mikroalga ini merupakan alga yang memiliki ukuran mikroskopik. Untuk pergerakan dari alga ini cenderung terbatas, namun ia dapat melayang ataupun mengapung di perairan. Kemudian, mikroalga ini memiliki bentuk dan warna yang beragam. Bentuknya dapat berupa bola, lempengan, dapat berupa pita, dan ada juga yang membentuk koloni. Nah, kemudian warnanya sama seperti alga lainnya, dapat berwarna hijau, biru, merah, ataupun coklat. Beralih ke pembahasan mengenai Navicula, dapat kita dilihat di sini bentuk pengklasifikasian dari Navicula sp. Nah, kemudian Navicula ini memiliki beberapa karakteristik yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ia memiliki warna coklat kekuningan karena adanya pigmen karotenoid dan xanthofil. Untuk ukuran dari Navicula ini, dia memiliki panjang 6 hingga 42 mikrometer dengan lebar 4 hingga 12 mikrometer. Bentuk dari Navicula dapat kita lihat di sini, ia melonjong dan menguncup pada bagian ujungnya. Ia juga memiliki 2 kloroplas, 1 kloroplas di tiap sisi sel dapat dilihat pada bagian katupnya. Kemudian dari samping penampakan dari Navicula ini dia terlihat seperti kotak dengan tutup, di mana bagian yang menyerupai kotak adalah hipoteka dan bagian yang menyerupai tutup adalah epiteka. Kemudian ada juga girgel yang merupakan bagian yang menyerupai ikat pinggang. Kemudian Navicula ini juga memiliki dinding sel di sebelah dalam tanpa sekat. Juga ada bagian yang disebut sebagai central nodule dan polar nodule. Navicula ini juga memiliki karakteristik lain yang mana dapat kita lihat di sini. Selanjutnya mengenai biosintesis senyawa dari Navicula. Salah satunya adalah stigmasterol, di mana stigmasterol ini merupakan famili dari pitosterol yang memiliki beragam fungsi dan manfaat sebagai berikut. Nah, stigmasterol ini dapat diekstraksi dari Navicula inverta dengan metanol dan pelarut diklorometana menjadi fraksi 2. Kemudian dengan kromatografi kolam terbuka silika gel akan menjadi 11 fraksi. Fraksi 23 dan fraksi 24 dicampur dan selanjutnya dimurnikan untuk mengisolasi stigmasterol. Fraksi tersebut dikumpulkan, dipisahkan pada silika gel, kemudian dielusi dengan heksana serta etil asetat untuk mendapatkan 5 fraksi. Nah, dari fraksi-fraksi tersebut ada yang dimurnikan dengan kromatografi lapis tipis preparatif yang dielusi dengan kloroform. Rekristalisasi fraksi tersebut dari kloroform menghasilkan padatan putih yang merupakan stigmasterol ini. Nah, selain dari biosintesis stigmasterol tadi, Navicula juga berperan dalam biosintesis nanopartikel perak yang memiliki banyak manfaat. Nah, 5 mili ekstrak alga yang ditunjukkan pada gambar B apabila dicampurkan dengan 10 mili perak nitrat akan mengalami perubahan warna dari hijau muda menjadi coklat kemerahan selama 30 menit. Nah, hal ini mungkin terjadi karena eksitasi getaran plasma permukaan yang memberikan tanda spektroskopi khusus untuk menunjukkan pembentukan dari nanopartikel perak. Apabila diamati perubahannya hingga 40 menit, tidak ada perubahan yang mencolok. Dapat kita lihat warnanya tetap coklat kemerahan, hanya semakin pekat saja. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan nanopartikel perak itu menjadi tinggi selama tahap awal reaksi dan setelah itu semakin menurun. Untuk mekanisme pembentukan nanopartikel perak ini, bioprotein dapat mereduksi ion Ag+ menjadi inti Ag dan berubah menjadi struktur sekundernya. Lalu dengan reduksi lebih lanjut, inti Ag akan tumbuh menjadi nanopartikel perak yang ditutup dan distabilkan dengan mereduksi fitokimia yang ada dalam ekstrak alga. Ion Ag dari nanopartikel perak ini dapat menembus ke dalam sel mikroba yang dapat mengoksidasi biomolekul seluler, membantu pembentukan reaktif oksigen spesies dan merusak sel. Kemudian nanopartikel perak yang dihasilkan oleh Navicula tadi memiliki beberapa manfaat. Hasil tes screening fitokimia menunjukkan bahwa nanopartikel perak itu mengandung metabolit sekunder seperti alkaloid, asam amino, karbohidrat, juga fenol, dan lain-lain, yang mana ia berperan salah satunya sebagai antibakteri. Salah satu penelitian mengenai aktivitas antibakteri dari nanopartikel perak ini dapat kita lihat di samping, bahwasanya penelitian ini diujikan pada bakteri-bakteri patogen seperti Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Vibrio cholera, dan Salmonella typhi. Yang mana di sini dapat kita lihat bahwa bagian yang ditunjukkan oleh A itu adalah perak nitrat, yang B adalah zona hambat dari ekstrak alga, yang C adalah zona hambat dari chloramphenicol, dan yang D adalah air distilasi, sedangkan yang E adalah zona hambat yang terbentuk dari nanopartikel perak.
Di sini menunjukkan bahwa biomassa nanopartikel perak hasil sintesis dari mikroalga navicula Synsta memiliki aktivitas antibakteri paling tinggi terhadap bakteri Escherichia coli yang mana terbentuk zona hambat 25 mm dan pada bakteri Pseudomonas aeruginosa terbentuk zona hambat 24 mm. Sedangkan aktivitas sedang ditunjukkan pada bakteri jenis Staphylococcus aureus. Selain menunjukkan aktivitas antibakteri, nanopartikel perak yang dihasilkan dari navicula juga menunjukkan adanya aktivitas antifungi. Dalam penelitian yang diuji pada Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, dan Rhizopus stolonifer dengan menggunakan antimikroba yang serupa dengan sebelumnya, hanya saja dalam penelitian ini variabel kontrolnya diganti dengan nistatin. Hasilnya cukup menarik karena alih-alih nistatin yang memberikan zona hambat terbesar pada Aspergillus flavus adalah nanopartikel perak ini sendiri. Nah, nanopartikel perak ini mungkin merusak membran sel jamur karena ia mampu menembus ke bagian dalam sel menyebabkan adanya kebocoran ion serta senyawa lain seperti glukosa dan trehalosa, di mana trehalosa ini berperan dalam mencegah inaktivasi dari denaturasi protein yang mungkin disebabkan oleh adanya perubahan suhu atau efek zat pengoksidasi. Tak hanya berperan sebagai antimikroba, navicula juga memiliki beragam peran lainnya, yakni sebagai pakan budidaya, sebagai biodiesel potensial, sebagai antioksidan, antihemolisis, serta bahan hemostatis. Sebagai pakan budidaya sendiri, navicula berpotensi menjadi makanan bagi cacing laut Nereis yang mana ia penting untuk pembenihan udang budidaya. Hal ini dikarenakan ukuran dari navicula sesuai dengan bukaan mulut dari Nereis, yang mana ukuran ini sangat menentukan apakah keberadaannya dapat dimakan atau tidak oleh Nereis ini. Selain itu, bagi ikan mujair, navicula placentula merupakan pakan nabati dengan IP 2,51. Navicula lainnya banyak digunakan pada pemeliharaan juvenile abalone, juga pada kegiatan pembenihan berbagai moluska maupun krustase lainnya. Hal ini dikarenakan komposisi navicula baik untuk dijadikan sebagai pakan budidaya, yang mana komposisi navicula ada protein sekitar 48%, lemak 19%, karbohidrat sekitar 16%, dan mineral sekitar 12,1%. Kemudian navicula memiliki sifat menempel pada substrat karena adanya zat semacam gelatin yang memberikan daya lekat, yang mana sifat penempelan ini sesuai dengan cara makan organisme bentos yang dibudidaya, yakni dengan deposit feeding. Terkait perannya sebagai biodiesel potensial, navicula jenis Navicula violeta terbukti sebagai bahan baku terbaik untuk produksi biodiesel dengan kandungan lipid 26,54%, tingkat pertumbuhan yang tinggi, dan produktivitas lipid dan biomassa senilai 114 dan 430 mg per liter per hari. Kualitas minyak dari mikroalga ini juga dapat memenuhi standar internasional yang ditetapkan untuk biodiesel biasa. Navicula juga memiliki karakteristik yang mengendap di dasar wadah atau menempel pada permukaan fotobioreaktor, yang mana hal ini dapat membantu dalam memanen biomassa dengan mudah, juga mengurangi biaya produksi bahan bakar nabati. Berikutnya mengenai peran navicula sebagai antioksidan. Nah, ekstrak metanol serta polisakarida tersulfasi dari navicula menunjukkan adanya aktivitas antioksidan. Begitu pula dengan ekstrak aseton navicula clavata yang menunjukkan aktivitas hydrogen peroxide radical shrinking sebesar 15,54%. Selain itu, metabolit utama navicula seperti pigmen fotosintesis klorofil dan karotenoid juga ikut menyumbangkan elektron untuk menstabilkan reaktif oksigen spesies karena adanya kromofor yang terutama terdiri dari rantai ikatan rangkap terkonjugasi yang mudah teroksidasi. Pigmen fotosintesis tadi juga memiliki kapasitas penangkap radikal bebas yang tinggi terkait pencegahan penyakit degeneratif kronis. Kemudian, radikal yang dihambat oleh antioksidan navicula incerta dapat digunakan untuk menghindari hemolisis dan perubahan morfologi dari eritrosit. Pada gambar di sini dapat kita lihat bahwa ekstrak aseton, metanol, dan etanol berperan dalam menghambat kerusakan sel, menangkal radikal bebas, dan mencegah terjadinya hemolisis. Kemudian juga, aktivitas hemolisis ini berkorelasi dengan komposisi kimia spesifik dari gugus fungsi permukaan frustul, yang mana semakin banyak kontak gugus silanol dengan eritrosit, maka akan semakin tinggi rasio hemolisis. Pada Navicula australoselandica menunjukkan biokompatibilitas yang lebih baik karena ia memiliki jumlah gugus silanol yang lebih rendah. Selain itu, faktor lain yang berperan adalah distribusi jaringan berpori dan diameter pori yang kemungkinan terkait dengan rasio hemolisis. Navicula di sini ia memiliki diameter pori yang lebih besar sehingga ia lebih mampu mengurangi kepadatan hidroksil dan menghasilkan aktivitas hemolitik yang lebih rendah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya sebelumnya dapat memberikan manfaat. Terima kasih.